Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Jadi tetap disclaimer. Kemarin kita belum sempat update ya, jadi ini baru bisa kita update untuk pergerakan bursa kemarin Jumat ya, hari ini tanggal 26 November, analisa kita lakukan untuk besok Senin tanggal 28 November. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, dan untuk IHSG kemarin Jumat koreksi ya, Jumat keramat koreksi untuk IHSG, koreksi 0,39% ke level 7.053 ya, padahal beberapa hari terakhir itu untuk IHSG asingnya terus masuk, tak kirain minggu ini bisa breakout, ternyata masih konsolidasi ya, belum waktunya breakout di atas resistennya. Untuk resistennya masih di 7.110-an. Untuk minggu depan gimana, coba kita cek untuk transaksi IHSG kemarin Jumat. Oke, untuk transaksi IHSG kemarin Jumat secara keseluruhan untuk asingnya masih berani masuk di saham Bank BRI 223M ya. Jadi walaupun IHSG koreksi, untuk asingnya net buy di saham Bank BRI 223,3M cukup banyak. Selain di Bank BRI, asingnya juga masuk di CTRA ya. Ini tumben-tumben ada emiten properti ya yang net asingnya lumayan banyak, 30, walaupun cuma 38,2M ya. Kemudian disusul ICBP, IDMG, Bumi, BP, cuman mereka nggak banyak-banyak banget ya untuk asingnya masuk di emiten-emiten ini. Yang paling menarik di saham Bank BRI ini asingnya berani masuk 223,3M. Cukup gede. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Telkom, Tebik, Astra, ADMR, Bank Mandiri, UNTR ya. Sebagian big cap juga dijual asing kemarin Jumat. Jadi kemungkinan itu yang bikin IHSG merah ya. Telkom, Astra, Bank Mandiri. Di ADMR malah sampai ARB ya, untuk sahamnya turun hampir 7%. Kira-kira besok gimana? Di sini BBCA juga asingnya net sell loh. Ini BBCA kemarin Jumat asingnya net sell 19 eman. Ya mudah-mudahan sih untuk besok Senin, karena di sini asingnya masih optimis ya, masih berani masuk di BBRI, itu artinya asingnya masih optimis. Ya mudah-mudahan sih bisa ngejar area resistennya ya. Untuk besok Senin akan dibuka hijau, ngejar area 7.110-an. Mudah-mudahan malah minggu depan bisa breakout ya untuk IHSG supaya window dressing tahun ini dimulai ya. Dan untuk kemarin Jumat sempat turun juga, dan perlawanan ke atas juga lumayan kuat ya, ini ditarik naik. Mudah-mudahan sih untuk besok Senin langsung hijau ya, itu harapan kita. Kita lihat aja besok Senin, tapi tetap hati-hati. Kalau asingnya malah distribusi, ada kemungkinan masih konsolidasi ya untuk saham untuk indeks IHSG. Oke, itu aja untuk IHSG. Dan untuk saham yang akan kita cek pertama adalah saham Bank BRI yang paling banyak dibeli oleh asing. Dan untuk saham Bank BRI untuk harganya kemarin untuk Bank BRI kemarin open gap bawah. Jadi untuk kemarin Jumat itu Bank BRI open gap bawah, open di 4.700. Sempat turun ke area support ya, sempat turun ke 4690, tapi ditarik naik lagi, ditutup surplus 0,64% ke level 4.750-an ya. Untuk besok Senin gimana? Perhatikan level ini. 4.760 itu area resisten terdekat untuk Bank BRI ya, bisa breakout di atas itu ya, ada kemungkinan naik. Ngejar resisten selanjutnya sih kalau untuk jangka yang lebih panjang, mungkin sampai akhir tahun atau Januari efek, mudah-mudahan bisa ke area 4.900-an sampai ke 5.000 ya. Ini untuk kalau jangka panjangnya untuk Bank BRI beberapa minggu atau bulan ke depan ya. Tapi setelah breakout sih paling enggak ya nutup gap dulu ya di area sini sampai ke 4860. Di sini ada gap down yang cukup lebar. Jadi seperti itu untuk saham Bank BRI. Perhatikan level ini untuk besok Senin.
Kalau berhasil breakout ya ada kemungkinan naik, cuman kalau gagal breakout selama asingnya nggak distribusi cukup banyak ya mungkin konsolidasi dulu di range area 4.700 sampai 4.760. Itu Bank BRI secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI kemarin tanggal 25 November, secara keseluruhan yang net buy itu untuk asingnya dulu ada BK, CS, ZP, KZ, DX, RX, AG yang masuk di saham Bank BRI ya. Yang paling banyak itu BK. BK net buy 110,7 M. Jadi untuk BK asingnya net buy dan BK lokalnya jualan ini malahan. Ya, BK lokal jualan 21,9 ya, tapi BK asingnya masuk. Kemudian CS asing masuk 50,9 M dan untuk CS ini malah cenderung invest ya di saham Bank BRI. Valuasinya kemarin Jumat 54 M dan net buy 50,9 ya, jadi hampir sekitar 90% lebih transaksi CS asing di saham Bank BRI buy. DX, RX juga murni buy ya untuk transaksinya, jadi dia tidak melakukan selling sama sekali di saham Bank BRI kemarin Jumat. Yang jualan di saham Bank BRI untuk asingnya kemarin Jumat ada CC dan AK. Kalau secara keseluruhan untuk asingnya net buy 220-an M ya, tadi kita cek. Untuk lokalnya yang jualan ada CS ya. CS asing masuk, CS lokalnya distribusi 61. Ini nggak kompak ya untuk CS ini, yang asing sama lokal. CS asingnya murni ya akumulasi, CS lokalnya malah murni distribusi, ini jualan, nggak melakukan pembelian sama sekali ya CS lokal di saham Bank BRI kemarin Jumat. Kemungkinan sih untuk besok Senin ya seperti itu tadi aja, perhatikan level ini. Bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik. Kalau belum bisa breakout selama asingnya itu nggak distribusi cukup banyak ya mungkin konsolidasi dulu di range area 4690. Kalau mau masuk perhatikan saja level ini ya. Kalau koreksi perhatikan level ini. Kalau berhasil breakout ya disclaimer kalau ada yang langsung AHK di 4.770-an ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom kemarin Jumat open gap bawah ya. Jadi untuk saham Telkom kemarin Jumat itu open di 4.010. Sempat turun ke harga terendahnya pas hari Kamis. Tapi ditarik naik lagi close di 4.030 ya. Ini juga harga penutupannya hari Kamis. Jadi untuk Telkom kemarin Jumat masih konsolidasi. Bedanya hari Kamis itu asingnya net buy 75M, hari Jumatnya net sell 60-an M ya untuk asingnya di saham Telkom. Jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk Telkom akan koreksi lagi ya ke area support kuatnya. Untuk support kuat Telkom ya di range area ini antara 3.840 sampai 3.930 ya. Kalau mau nyicil sih misal Telkom besok breakdown aja di bawah 3.960, nah itu bisa mulai nyicil ya kalau mau invest di saham Telkom. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini sih support terdekatnya masih di sini 3.960 ya untuk support terdekat Telkom, dan resistennya masih di 4.080. Ini resisten terdekatnya Telkom secara histori. Jadi ya kemungkinan untuk besok karena asingnya net sell BK, AK, ZP, RX versi asing jualan, yang paling banyak ini si BK. Jadi untuk asing untuk Telkom kemarin Jumat didistribusi oleh BK, AK, YU ya. Cuman di sini yang menarik CS itu mulai nyicil di saham Telkom ya. CS itu kemarin Kamis nyicil, hari Jumatnya juga nyicil lagi 30,1 M. Jadi buat teman-teman yang mau nyicil di saham Telkom berarti ngikutin CS ya, CS versi asing. Kalau kita cek dari kemarin Jumat untuk CS-nya udah net buy 61 M ya. Selain CS ada ZP, CCDX yang masuk di saham Telkom. Kalau kita cek dari kemarin Kamis ini dari tanggal 24. Oke, kemungkinan sih untuk besok saham Telkom cenderung konsolidasi ya, kemungkinan sih masih konsolidasi di range area 3960 sampai
4.080. Tapi kalau ada yang teman-teman mau nyicil ya disclaimer, kalau misal besok mulai nyicil, mengingat untuk Telkom ini juga koreksinya udah cukup dalam ya. Jadi koreksi Telkom itu udah lumayan cukup dalam. Kalau kita cek dari sini ya, dari 24 Agustus itu koreksinya udah lumayan dalam, dan ini juga di zona konsolidasinya ya, pas tanggal 9 Mei sampai 15 Juli itu juga konsolidasi cukup lama di area sini. Ya, jadi kemungkinan sih untuk Telkom kalau nggak konsolidasi ya, kalau aslinya udah mulai masuk bisa naik ya, seperti itu aja untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Amannya sih kalau mau masuk misal naik ya mending nunggu breakout aja di atas 4.080. Tapi tetap disclaimer, untuk selanjutnya kita cek saham Goto. Untuk saham Goto masih sepi ya, kemarin masih merah, turun bahkan sampai nyentuh level 183, level terendahnya Goto pas tanggal ini ya, 1 November. Jadi kalau besok naik berarti untuk Goto bentuk double bottom. Tapi kalau lihat transaksinya kemarin Jumat untuk saham Goto, kemarin Jumat tanggal 25 November secara keseluruhan didistribusi oleh YU RX. YU-nya netzel 26M, RX netzel 15M, dan yang nampung ada YP. YP-nya ini YP lokal ya. Jadi untuk saham Goto kemarin Jumat didominasi oleh lokal. Kalau kita cek untuk valuasi transaksinya ya, untuk sekelas Goto sepi ya, seperti ini, nggak gede-gede banget. Jadi kemungkinan sih untuk saham Goto masih nunggu bagaimana respon market setelah lockup-nya dibuka ya. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di atas, amannya sih kalau masih ragu buat average down, takut nanti setelah lockup dibuka, mending wait and see aja dulu ya di saham Goto. Kalau secara technical sih ini udah lumayan di bottom, udah di area support juga ya. Jadi untuk saham Goto support terdekatnya itu di 180. Mudah-mudahan sih enggak jebol aja ya untuk saham Goto. Kalau jebol ya agak berat juga ya secara technical untuk Goto bisa ngejar 158. Tapi ini mengingat udah akhir bulan dan mau lock up ya juga ya, mau dibuka juga lock up-nya akhir bulan ini. Kita tunggu aja ya setelah lock up bagaimana reaksi market, apakah emang mau dibanting turun atau dinaikin. Tapi kalau lihat histori dari awal IPO sampai kemarin Jumat untuk saham Goto itu masih cenderung diakumulasi oleh PD dan YU ya. Kalau kita melihat histori transaksinya ya, walaupun untuk mereka berdua itu beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir itu malah cenderung jualan ya, sehingga untuk sahamnya itu cenderung bergerak bearish. Tapi kalau dari awal IPO secara keseluruhan sih untuk PD masih punya barang sekitar PD dan YU itu masih pegang barang sekitar di atas 1 triliunan. Kemarin saya cek itu average-nya di 300-an ya. Jadi untuk average-nya mereka ada di atas 300 ya. Coba kita cek aja, tapi agak lama ya, ini nggak apa-apa. Kita cek dari awal IPO. 11 April. Kita cek aja di tanggal 1. Ya, ini untuk datanya udah keluar, data transaksi Goto dari awal IPO sampai kemarin Jumat. Yang pegang barang paling banyak masih YU dan PD. YU-nya ini YU lokal ya, tapi untuk YU-nya didominasi oleh lokal semua. YU PD versi lokal yang net akumulasi di saham Goto ya. Jadi kalau mereka average-nya di 312, 315, average-nya cukup tinggi di area sini. Berarti posisi saat ini ya paling sedang floating loss sekitar lebih dari 40%-an ya. Jadi buat teman-teman yang juga floating loss ya, kalian nggak sendiri. Mereka berdua juga floating loss cukup gede dari awal IPO. Jadi
Yang masih mau hold ya sabar aja, mudah-mudahan setelah lock up-nya dibuka saham Goto bisa naik ya. Walaupun kita juga nggak tahu apakah yang para investor yang sebelumnya itu eh, pegang saham Goto, apakah mereka langsung hajar di market atau digoreng terlebih dahulu ya. Kita nggak tahu apa yang diinginkan oleh market maker dan bandar. Goto cuman bisa mengikuti pergerakannya aja. Selama PD dan YU ini ya dia masih pegang barang segini banyak ya, walaupun segini itu hitungannya kecil loh untuk market cap sebesar Goto, cuman karena masih lock up ya, ini masih berada dalam waktu lock up, jadi kemungkinan setelah lock up-nya dibuka untuk Goto akan lebih fluktuatif lagi ya, banyak pemain-pemain yang banyak saham-saham yang sebelumnya belum ditransaksikan di market reguler akan mulai diperjualbelikan di pasar reguler. Jadi seperti itu untuk saham Goto, amannya sih mending nunggu lock up aja buat yang masih ragu buat average down, tapi kalau mau cut loss sih ya nanggung ya, ini udah mau lock up dibuka, jadi nanggung kalau mau cut loss di bawah ya, dan mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk saham selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi kemarin merah ya, kemarin turun 2% ke level 185. Jadi untuk saham Bumi sepertinya emang akan konsolidasi dulu. Bisa jadi untuk saham Bumi akan ngejar area supportnya di antara di range area 168 sampai 172 ya. Jadi buat teman-teman yang minat buat swing di saham Bumi ya mending nunggu di area bawah ini ya, kemungkinan sih akan turun ke area sini kemudian mantul naik kalau nggak breakdown di bawah 168. Jadi misal mau masuk di area-area support ini ya bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah support kalau tujuannya untuk trading ya. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Bumi kemarin Jumat, untuk saham Bumi kemarin Jumat tanggal 25 November secara keseluruhan didistribusi oleh IF, DR, KK ya. IF netzel 26M, DR netzel 14M, KK netzel 10-10an M. Dan yang masuk ada AZ, YU, AK. Untuk aslinya net buy loh di saham Bumi kemarin Jumat, aslinya net buy kemarin Jumat aslinya net buy 11M di saham Bumi. Kalau lihat valuasi transaksi sekelas Bumi semakin kesini cenderung semakin sepi ya, nggak seperti dulu pas mau private placement. Jadi untuk saham Bumi transaksinya udah mulai sepi, dan kalau kita cek yang jadi market maker utamanya aja DR ya, biasanya kan MG ya. MG valuasi transaksi kemarin Jumat cuma 29M aja, tapi net buy 5,3 ya. Jadi untuk saham Bumi cenderung sepi. Yang menarik di saham Bumi itu diakumulasi oleh AK ya. Kalau kita cek dari tanggal 21 untuk AK-nya dari kemarin hari Senin, untuk AK-nya udah net buy 206,7M, dan ini AK asing ya, jadi asing akumulasi di saham Bumi ketika konsolidasi ya. Semoga aja asingnya nggak jualan ya, semoga aja AK-nya nggak jualan, mungkin setelah AK-nya udah cukup akumulasinya baru dinaikkan ya, kemungkinan sih seperti itu. Karena kemarin Jumat itu transaksi Bumi cenderung sepi dan harganya merah. Untuk AK-nya mana AK kemarin Jumat? AK kemarin Jumat masih masuk 12M ya, jadi AK-nya masih masuk. Jadi sih ada kemungkinan kalau secara teknikal ya akan turun dulu ke area support ya, jadi buat yang mau swing ya bisa masuk dekat-dekat area sini. Tapi ya tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Sebenarnya untuk Bumi ya harganya bisa jadi masih konsolidasi di atas ini ya, bisa jadi hijau loh, karena untuk AK-nya itu masih net buy. Cuman untuk AK-nya kemungkinan sih cenderung akan mengumpulkan dulu saham Bumi. Jadi seperti itu aja untuk saham Bumi ya. Kalau secara teknikal sih cenderung turun ke area sini, ke area support. Oke, itu untuk saham Bumi, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham ADMR. ADMR kemarin ARB. Oh enggak ya, enggak sampai ARB. Jadi ya sempat
nyentuh level terendahnya, sempat nyentuh 1730 tapi ditarik naik lagi 1 tik ya. Kemungkinan untuk ini nggak bisa dicek. Kemungkinan untuk besok Senin gimana di saham ADMR, coba kita langsung cek aja untuk transaksinya kemarin Jumat di saham ADMR siapa yang distribusi. Kalau kita cek kemarin Jumat tanggal 25 November yang distribusi itu KI. KI net sell 94,6 M, YO net sell 87 M, KZ net sell 43 M, dan yang nampung ada ZP, YP, NI. Untuk asingnya net sell ya, KZ asing yang distribusi. Untuk lokalnya juga net sell, KI, YO itu versi lokal yang jualan. Jadi asingnya distribusi, lokalnya juga distribusi ya. Kemungkinan untuk besok Senin sih kalau melihat transaksi kemarin Jumat cenderung turun ya, cenderung dibuka merah dulu, mengingat untuk KI, YU, KZ yang kemarin Jumat distribusi itu market maker utama di ADMR ya, walaupun untuk KI dan YU ini sebagian trading tapi mereka jualan cukup banyak. Untuk target penurunan ADMR kalau secara historis di area sini 1690 itu support terdekat ADMR. Kalau di area sini ada yang jaga harga, yaitu ada kemungkinan mantul naik, kemungkinan rebound. Tapi kalau di area sini nggak ada yang jaga harga, yaitu bisa jadi untuk ADMR bisa turun lagi ke 1620 ya. Jadi perhatikan level ini, misal breakdown di bawah 1690, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Oke, dan untuk saham ITMG kemarin turun ya. Kita cek di sini aja untuk ITMG. Jadi untuk ITMG kemarin belum bisa kembali lagi ke harga 42.000 ya. Jadi kemungkinan untuk ITMG emang ya kayaknya agak berat ya, walaupun asingnya masih terus masuk, tapi kalau sentimennya kurang bagus ya ada kemungkinan konsolidasi turun dulu untuk saham ITMG ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah mengamankan profitnya, apakah ada kesempatan buat naik lagi? Coba kita cek untuk transaksi ITMG kemarin Jumat. ITMG kemarin Jumat tanggal 25 November secara keseluruhan sih masih ada yang akumulasi ya. ZP masuk 21 M, jadi untuk ITMG emang beberapa hari terakhir, coba kita cek dari sini aja, dari harga bawahnya. Tanggal berapa ini? Tanggal 14 November ya, kita cek dari tanggal 14 November untuk ITMG. Diakumulasi oleh ZP ya, sebenarnya untuk ITMG dari tanggal 14 November itu diakumulasi oleh ZP. ZP-nya netbuy 266 M ya, ZP-nya ini ZP asing. Selain ZP ada KZ, BK, YU. Asingnya netbuy loh, netbuy cukup banyak loh ini kalau kita cek dari tanggal 14 November. Jadi ya mudah-mudahan untuk ITMG bisa naik aja ya. Tapi buat patokan ya area sini 42.000, ITMG bisa kembali lagi di area situ ya. Ya ada kemungkinan kembali lagi naik lah ya, konsolidasi di atas paling enggak. Tapi kalau ITMG mau breakout aja agak berat ya mending diamankan dulu sebagian profitnya ya. Tapi tetap disclaimer kalau tujuannya mau ngikutin asingnya sih belum banyak jualan ya. Ini kita lihat bareng-bareng untuk asingnya yang jualan cuma DP, TP aja yang paling banyak. Itu pun cuma 5,7 M, TP-nya 4,2 M. Itu kalau kita cek dari sini ya, dari tanggal 14 November. Dan kalau kita cek untuk average-nya ZP di 39.500. Ya, di area sini untuk ZP, KZ, BK, YU posisi saat ini sedang floating profit ya. Jadi buat yang masuk sih amannya kalau mau masuk di ITMG nunggu harga ITMG di bawah average-nya yang akumulasi ini ya. Siapa tuh besok masih koreksi kemudian turun di area situ dan asing-asing itu belum jualan ya, itu ada kemungkinan mantul naik lagi. Tapi kalau turun ke area situ terus asingnya ada yang mulai jualan ya, itu mending nggak usah masuk. Jadi seperti itu ya untuk saham ITMG, amannya sih nunggu harganya
di area 36 ribuan kalau mau masuk atau nunggu di kembali lagi ke area 42 ribuan ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham ENRG, energi ya. Untuk saham energi kemarin turun ya, turun 2,3% ke level 336. Ini udah di area support sih. Untuk support energi di 334. Apakah besok bisa breakdown atau mantul naik? Coba kita cek untuk transaksi energi apakah ada yang akumulasi. Energi kemarin tanggal 25 November secara keseluruhan didistribusi oleh AK ya, AK netja 5,6 M dan AK-nya ini AK asing. Jadi asingnya jualan, AKCC versi asing jualan. Kalau kita cek dari sini aja, dari ITMG nyentuh supportnya ya, habis nyentuh support terus mantul naik. Kita cek dari tanggal 15 November untuk ENRG, sorry. Dari 15 November untuk ENRG cenderung didistribusi ya, ini BK, CC, AK ini asing semua loh ini. Ya, mending wait and see aja dulu ya, karena takutnya kalau jebol di bawah ini 334 ya, ada kemungkinan bisa ngejar 308, 310. Oke, itu untuk saham energi. Dalam kita cek dari tanggal 15 November juga cenderung distribusi, kemarin Jumat juga distribusi, jadi takutnya jebol di bawah support. Mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk, ya perhatikan saja level ini. Kalau udah di area sini dan ada yang cek harga, ya itu baru masuk. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham energi.